Habis dari Family Mart, gue lagi mau ngerokok dulu. Lagi ngerokok sih sebenarnya, bukan lagi mau ngerokok, lagi ngerokok. Hari ini gue nggak ngelakuin apa-apa. Hari ini gue nggak ngelakuin apa-apa karena gue nggak tahu lagi mau apa. Kebetulan partner gue juga lagi ke rumah dulu. Hari ini sih cuma ngobrol-ngobrol santai aja sambil curhat ceria apa yang gue udah rasain, udah alamin. Nanti kalau udah beres papuan, gue di atas, gue lanjut lagi ke atas karena belum terbiasa juga di tempat umum sih buat ngelakuin vlog-vlog ini. Home sweet home bitches, finally. Gue di dalam juga sini. Beli mie bro, persediaan mie, we jeung mie Oreo karena gue suka yang manis-manis juga, asinan perlu, sama kopi bro, jangan lupa. Ini kenapa belum ya, sama kopi karena gue nanti mau sambil ngudut. Gak enak kalau nggak sambil kopi, gue mau manasin air dulu sebentar. Ada sih kompor di bawah tapi gue pakai ini, pakai rice cooker biar cepet. Sama cepetnya sih, males aja, gue bilang aja males aja ke bawah sambil nungguin apa nih. Nah ini buah tadi dimakan masih asam ternyata, dan itulah kenapa alasannya gue nggak jadi dijual buat sando atau usaha gue, karena terlalu asam. Berarti mangga manis, harum manis, mangga manis, harum manis. Plus ini juga tuh sama, gue kira tuh white cream itu tuh kita aduk terus kita pakai air dingin itu tuh auto ngental. Ternyata setelah lihat tutorial ini tuh harus pakai es bawahnya. Jadi nanti mungkin kita pakai es, udah di ini juga sih, udah gue isi juga si cetakan esnya, sambil nanti diulang lagi biar lebih padat dan creamy, dan insya Allahnya besok bisa dipraktekkan. Dah ya ginilah cuy, seharian gue di sini di kosan ini. Gue bingung banget sebenarnya, dari awal sampai sekarang tuh masih bingung ini tuh kosan, hotel, atau apartemen. Karena modelannya kayak apartemen, tipe ruangannya kayak kosan, tapi untuk check-innya itu pakai metode hotel. Jadi gimana tuh, mohon maaf ya kalau gue nggak ngapa-ngapain gini, jadi gabut. Gue hanya cuma ngobrol di depan kamera doang, cuma pengen apa yang gue pengen ngobrolin. Dan besok kemungkinan sih partner gue datang lagi ke sini, terus kita mulai bikin yang bener-bener proper, karena kita udah tahu nih resepnya yang pasnya apa. Yang kedua itu tuh kita udah pesan packagingnya. Yang ketiga itu biar nanti hari Senin kita bisa langsung jual. Partner gua jualnya di kantor dia, gua coba jualnya gua tuh lagi masih pengen nanya juga sih ke Family Mart di sini untuk masukin makanan atau minuman atau produk yang kita pengen itu tuh gimana sih step by stepnya, prosedurnya itu gimana, apakah ada minimalnya, ataukah apakah kita harus punya lisensinya, atau apakah kita harus punya jadi kayak tempat produksinya. Gue belum tahu, gue harus research juga sambil nanya juga daerah sini, karena asli cuy, daerah sini tuh bisa dibilang orang-orangnya tuh cukup konsumtif. Di sini tuh konsumtif banget. Jadi melihat dari yang kita punya itu tuh bukan kayak nasi, lebih kayak makan cepet lah gitu, fast food. Mana incaran kita tuh orang-orang kantoran, orang-orang yang mungkin pengen ganja perutnya, orang-orang yang emang pengen makan tapi nggak mau kenyang banget, terutama untuk cewek ya. Cewek kan kebanyakan gitu ya, mereka mau makan tapi nggak mau kenyang banget. Kalau misalkan terlalu banyak makannya atau terlalu banyak mesennya nggak habis. Kebanyakan kata-kata cewek kayak gitu, dan itu sasaran gua. Kepengen gua tuh sebenarnya semua kalangan sih, dari anak kecil, orang dewasa, remaja, orang tua. Jadi kita buat ingredientsnya yang bisa buat universal semuanya. Jadi bisa buat opportunity kita juga lebih gede, ya kan cuy? Semoga ya, amin. Sekalian gua coba langsung photoshoot
sambil teaser untuk Sando itu sendiri. Gue juga mau ngomongin ini nih, Alta. Ya, ini juga salah satu brand usaha gua di bidang fashion, di bidang fashion, baju, retail atau konveksi, sablon dan lainnya, banyak banget lah. Ini kalau kalian mau tahu tuh ada, bisa cek Instagram, gue cantumin di sini. Gue ada Alta. Kita nyediain lah baju-baju yang oversize, boxy untuk cewek, crop, long sleeve, atau mungkin rip, atau mungkin yang baju-baju variatif yang lainnya. Dengan sablonan itu sablonan DTF. Jadi kita pakai sablonan DTF biar lebih kelihatan, timbul detailnya. Dan ini kalau dikacak-kacak juga nggak masalah. Gue udah experience juga sebelumnya buat ngekecek ini. Kalau misalkan kita nyuci kan itu suka dikecek. Gue coba semuanya, dan alhamdulillah teksturnya ternyata oke. Kualitasnya oke. Dan ini bahannya Cotton Combat 24S. Langkah baiknya gue mencoba untuk memakai opportunity itu. Ini udah matang, akhirnya gue mau masukin ke minyak. Ya gini saja. Gue tuh keingetan rice cooker ini tuh, gue ingetin gue sama keluarga gue waktu dimana masa-masa kita tuh lagi sulit banget, dari bener-bener untuk beli itu nggak bisa, sangat tidak mungkin. Itu tuh waktu zaman COVID 2020 sampai 2021, kita tuh nggak bisa beli gas, kita nggak bisa beli air mineral galon ya. Jadi gue dan keluarga gue tuh kalau masak-masak di rice cooker, kayak nasi goreng, tahu goreng, tempe goreng, terus bikin nasinya udah pasti di sini ya, bikin nasi, mie, terus telur lah rebus, atau mungkin kita hangetin makanan yang kemarin, semuanya di rice cooker. Dan untuk minumnya, waktu itu tuh kita cuma bisa beli tuh air mineralan. Jadi air mineral tuh kita ada, misalkan ada sisaan di kantong tuh, ada misalkan receh, entah 1.000, entah 2.000, atau 500 perak gitu, atau 200 perakan, atau 100 perak yang kita kumpulin. Itu kekumpul misalkan berapa, misalkan 2.000 atau 3.000, kita beliin tuh si air mineralnya itu tuh yang gelas itu, ya udah kita cukupin buat 2 hari gitu, buat 3 hari, sampai gue kalau misalnya ingat lagi tuh ya nggak mau kerja sampai kayak gitu lagi. Gue ngeliat bokap gue tuh bener-bener penurunan badan itu sangat drastis banget. Gue ngeliat nyokap gue sama halnya, tetap aja gue nggak tega ngelihatnya bahwa kayak makannya sekali sehari, kadang-kadang tidak makan. Jadi di tahun 2020 tuh kebetulan ya kadarulahnya gue tuh belum ada kerjaan. Jadi gue cari-cari itu, karena sebenarnya sebelumnya tuh gue udah sempet ojek online. Gue tuh jadi ojek online, tapi kesuspend si akunnya. Gue nggak bisa narik dulu. Selama nggak bisa narik, ya udah gue coba yang lain. Setelah gue waktu di COVID itu tuh sambil nyari-nyari, karena kan nggak bisa banget keluar, bahkan untuk makan pun itu tuh harus secara online misalnya. Tapi kalau udah panggilan untuk bekerja, gue akan keluar, walaupun gue mungkin akan semakin besar dampaknya kena yang kepada gue waktu itu COVID. Tapi ya setelah udah berjalannya waktu, gue nyari, alhamdulillahnya dapet. Ada salah satunya itu di aplikasi. Jadi gue tuh ngirim barang sama halnya kayak paket, yang kirim paket. Nah tapi ini tuh bentuknya kayak bisa makanan, souvenir, bukan paket aja. Jadi bener-bener bisa ke supermarket, bisa ke pedagang dan lainnya, banyak banget lah. Jadi lebih luas jangkauannya. Nah, nyoba lah gitu, nyoba di sana, dan alhamdulillahnya tuh gue sama keluarga gue nggak pernah kena COVID, alhamdulillahnya. Terus walaupun bokap gue tuh sebenarnya nggak bisa vaksin dari awalnya. Ini fun fact juga, bokap gue nggak bisa vaksin tuh karena darah tinggi nggak bisa vaksin. Jadi ya sudah, ibaratnya kayak ya mencoba yang terbaik dengan olahraga, dengan mencoba pola makan yang teratur dengan seadanya. Maksudnya pola makan yang teratur tuh dengan seadanya, dan mencoba untuk berjemur. Ya alhamdulillahnya dikasih kemudahan sama Allahnya tuh, ya itu
tidak diberikan tidak diberikan penyakit apapun pas waktu pasca COVID itu. Nyokap gue pun sama, nyokap gue nggak kena, alhamdulillahnya gue nggak kena. Dan itu dikit-dikit sih, dari yang awalnya per harinya gue bisa ngasihin 10.000, 15.000, 20.000, 50.000, sampai paling gede itu tuh 70.000. Tapi itu bener-bener capek banget. Tapi 70.000 itu tuh bener-bener harus dari pagi sampai ke malam 70.000. Ya udahlah gitu, daripada nggak makan gitu kan, daripada kita cuma pelangap-pelongo. Gue sebagai anak juga gue nggak mau pulang dengan tangan kosong. Dan yaudah kita coba dikit-dikit, alhamdulillahnya setelah 2021 akhir tuh kita udah terbiasa lagi tuh dengan makan makanan. Kita bisa beli ke warteg kayak, atau kita bisa pakai kita bisa beli lagi makanan yang lain gitu, nggak hanya tahu, tempe, telur doang, tapi kita bisa juga beli daging, bisa beli apa. Alhamdulillah lah, syukur juga, alhamdulillah gitu. Dan itu 1 tahun full itu 2020 itu tuh gua ngerokok, gua catet, tapi gue lupa di mana catatannya. Itu tuh gue sampai nyatet, beres makan gue ngerokok, beres ini gue ngerokok, terus gue tidur pas bangun tidur gak ngerokok, semua gue ngerokok ya. Itu tuh kurang lebih hampir 2 minggu 3 minggu gue ngerokok. Tapi si brengsek kali ngerokok lagi gitu setelah ada uang. Itu juga perlu perlu digarisbawahi buat gue agar bisa membiasakan tidak merokok juga. Nah, singkat cerita di 2021 itu tuh right lads, sudah mie-nya dah apa sih anjing. Ini enak banget, aku coba ya. Bismillah. Enaknya mantap. Gue mau makan dulu di sini deh, di meja aja gue makannya. Ntar ya Blay, gue makan dulu sambil mau lihat YouTube dulu gue, karena gue gak ada laptop jadi gue di HP, semuanya di HP. Oke, quick.